Kami butuh kuasa Roh-Mu. Agar ibadah kami gak jadi ibadah yang biasa. Tapi kami ngalamin Tuhan di tempat ini. Hadirat-Mu menyelimuti umat-Mu Tuhan. Melembutkan hati yang keras. Mengubahkan cara pikir yang salah. Membawa kami berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Terima kasih. Permuliakanlah nama-Mu. Dan tolong hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu sungguh-sungguh menjadi isi hati-Mu sendiri. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Ajari kami kebenaran firman-Mu supaya kami mengerti yang Tuhan mau. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan-Mu sepenuhnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang saya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Anda diberkati? Yes. Semua baik-baik? Katakan saya baik-baik. Amen. Hari ini saya akan khotbah dengan judul Panggil Dia Bapa. Call Him Father. Pernahkah Anda merasa kikuk dan bingung gimana ya cara bangun hubungan dengan Tuhan? Di gereja Anda sering dengar, tapi berapa banyak Anda yang pernah ngalamin gini? Ketika Anda bangun tidur atau mau tidur malam hari, sebenarnya Anda pengen doa. Cuma kayak bingung, gimana ya cara memulainya? Apa harus nyanyi dulu? Apa harus doa dulu? Atau baca firman dulu? Terus kalau mau nyanyi lagu apa? Nggak hafal juga. Terus kalau mau ngomong apa gitu. Ada yang pernah ngalamin gitu? Sometimes you just don't know how to approach God. Kayak kita nggak tahu datang ke Tuhan tuh gimana ya. Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih. Cuma Tuhan kasih saya pewahyuan gini. Di dalam doa Bapa kami, dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Dikatakan gini, karena itu berdoalah demikian. Yesus ngajarin kita kalau mau doa tuh kayak gini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Saya gak akan bahas tentang doa Bapa kami. Tapi saya ingin Anda lihat bahwa Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hubungan yang Tuhan mau dengan kita adalah hubungan Bapa dengan anak. Yang mengerti katakan amin. Honestly, kita gak bisa lihat Tuhan. Saya percaya, biarpun kita udah dengar banyak khotbah, baca Alkitab, kadang kita bingung, ini sebenarnya real gak sih? Yang Anda harus tahu bahwa Tuhan itu nyata dan Dia hidup. Dia pemilik hidup kita. Amen. Kalau kita gak percaya bahwa Tuhan ada, abis ini kita mati, kita kemana? Kita kembali kepada Sang Pencipta, katakan amin. Gak usah pusing, kita belajar dari Yesus aja. Yesus mengenal Bapanya. 3 in 1, Dia berasal dari Bapa dan Dia kasih tahu kita, panggil aku Bapa. Kalau saya ke pedalaman, saya selalu memperkenalkan diri saya kepada anak-anak pedalaman. Halo, saya Mama Heni. Artinya saya pengen dipanggil Mama Heni. Saya gak mau dipanggil Nenek Heni. Saya gak mau dipanggil Tante Heni. Saya gak suka kata tante, mendingan panggil Aunty. Ya, saya bilang, saya Mama Heni, I introduce myself. Saya memperkenalkan diri saya sendiri sebagai Mama Heni. Kalau di gereja tentu saya bilang, mereka panggil Pastor Heni, mereka panggil Ci, mereka panggil Kak, mereka panggil apa aja terserah. Tapi begitu mereka menyentuh kata Tante, saya langsung bilang no. Mama Heni atau Kak Heni. Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Dia mau kita memanggil Dia Bapa. He wants us to call Him Father. Kenapa
Hubungan yang Tuhan mau dengan kita adalah Bapa dengan anak. Why? Di sini letak intimasi yang Tuhan mau. Karena hubungan Bapa sama anak adalah hubungan yang everlasting, yang gak ada putusnya. Saya kasih tahu, suka gak suka sama Bapak Anda gak bisa putus hubungan sama Bapak Anda. Setuju, katakan amin. Orang tua saya pernah bilang gini, ada bekas suami, ada bekas istri, mantan pacar, tapi gak ada bekas papa, gak ada bekas mama. Papa mama kita, seburuk apapun mereka akan selalu jadi orang tua kita, katakan amin. Kenapa Tuhan mau hubungan yang kita punya dengan Dia adalah bapa dengan anak? Karena seorang ayah itu punya bonding yang sangat-sangat kuat dengan anak dan sangat berarti buat kehidupan seorang anak. Keberadaan seorang bapa dan bagi anaknya itu gak tergantikan. Banyak anak-anak yang kehilangan figur ayah, hidupnya morat-marit. Kurang kasih bapa mengakibatkan banyak anak-anak muda kehilangan jati diri, gak punya confidence, gagal dalam hubungan, gagal dalam sekolah. Mereka bahkan banyak yang seks di luar nikah. Karena sederhana banget, mereka rindu punya figur papa. Dan Tuhan mau dalam hidup kita mengambil sosok terpenting dalam hidup seorang anak, yaitu menjadi bapa kita. Katakan amin. Hubungan bapa sama anak itu everlasting. Enggak ada habisnya. Yeremia 3 ayat 19, mari kita lihat apa kata Tuhan. 3, 2, 1 baca sama-sama. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Lihat baik, Tuhan mau hubungan kita sama Tuhan itu gak ada habisnya. Everlasting. Bapak ingin kita jadi anak-anak yang gak akan pernah ninggalin Dia. Mungkin anak-anak Anda ada yang kuliah di luar negeri. Mungkin ada anak-anak yang nikah lalu kerja dan tinggal di luar negeri. Tapi saya kasih tahu, kemanapun mereka pergi, mereka akan selalu jadi anak-anak kita. Amen. Kita gak bisa bilang gini, ya udah kalau lu udah di luar negeri lu bukan anak gua. Gak gitu. Ada mama-mama yang marah, kalau kamu ngotot kawin sama dia, kamu bukan anak saya lagi. Whatever you say, you cannot delay that. Nggak bisa di reverse, nggak bisa di refund. Anakmu akan tetap anakmu. Bapak ingin kita jadi anak-anaknya. Yohanes 8 ayat 35, Yesus bilang gini, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Artinya gini, kalau pegawai, pembantu, orang yang kerja sama kita, one day bisa ninggalin kita, hubungannya gak kekal. Once they're gone. Tapi kalau anak, masalahnya sebesar apapun, sejauh apapun mereka pergi meninggalkan kita, mereka akan selalu jadi anak kita. They will remain as part of the family. It is eternity, hubungan yang kekal. Luar biasa ya. Anak-anak selalu bawa nama marga papahnya. Kecuali beberapa mama-mama yang gagah perkasa dan dominan abis. Yang bilang gini, gua kalau punya anak, gua gak mau ikut marga lu. Marga lu apa? Marga gua lebih bagus gitu. Jarang. Saya hampir tidak pernah menemukan, gak tahu ada suku mana yang mungkin mengikuti marga ibu. Dalam keluarga besar, papa mertua saya itu terjadi. Papanya ikut marga omanya, Karamoy, Manado, Belanda Manado. Tapi dalam banyak keluarga yang saya tahu, semua anak ikut marga papanya.
Tahukah Anda, di akte lahir saya, itu namanya Aiching. Aiching teku setuai wo. Tahu kan lagu itu? Tahu nggak arti Aiching apa? Cinta sedap. Kok nggak ketawa sih? Parah kalian. Tapi waktu saya sekolah, kan harus pakai marga tuh. Di akte saya nggak ada marga papa saya. Nama saya Aiching, cinta. Tapi begitu saya sekolah, nama saya tuh Lim Aiching, Xiang Lim. Lim Shaolyong, ya kan nama-nama orang gede ya kan. Anyway, saya nggak suka nama Cina. Karena di Indonesia ini orang nggak bisa bilang Cing. Orang bilangnya Cing, Cing, Cing. Apa sih? Jadi waktu kecil saya diledekin cacing, kucing, kan? Saya diledekin cang cing cung. Saya bilang bukan cing, cing. Nah saking sebelnya karena dari kecil saya dibully dan saya sering dipanggil kucing. Saya bercita-cita mengganti nama saya. Kakak saya namanya Sauhua Denny, masih ada Indonya. Biarpun depannya Sauhua, si Ahwa. Tapi dia dipanggil dengan nama Denny karena Sauhua Denny. Adik saya di akte lahirnya Benny Lim. Waduh, dia doang yang lengkap. Lah saya bilang kenapa saya Aiching? Kesel gitu loh. Jadi saya bilang mama saya, jadi nama saya siapa? Dia bilang nama kamu Henny. Kenapa nggak ditulis Henny? Denny, Henny, Benny, kelar. Jadi waktu saya nikah sama suami saya, percaya nggak? Sebelum hari pernikahan, saya udah urus surat-suratnya. Saya udah siap lodge. Nama saya ganti total jadi Henny Christianus di Australia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat SIM Australia saya, namanya tuh Henny Christianus. Nggak ada Aiching, nggak ada Lim. Di Australia boleh. Waktu saya pulang ke Indonesia, kita harus ikut pemilu. KTP yang dipakai masih Lim Aiching. Saya pengen ganti, saya serba salah. Ya udahlah, biar aja dia pakai KTP itu dulu supaya bisa ikutan milih, saya pikir gitu. Akhirnya ganti namanya telat. Waktu diurus ganti nama untuk jadi Henny Christianus sesuai dengan nama saya di Australia, ditolak. Kenapa? Harus pakai marga ayah kandung. Henny Christianus Lim. Jadi panjang. Di Australia nggak usah. Betapa kuatnya hubungan ayah dan anak. Kita nggak bisa buang marga. Di luar negeri, seandainya Anda Lawrence Wallace, terus Anda nikah sama John Ashley gitu, Anda harus jadi gini, Lauren Wallace Ashley, jadi 3 namanya. Jadi marga tuh begitu strong. Saya nggak tahu waktu saya ganti nama di sana kenapa mereka biarin nama saya jadi Christianus. Ditanya, kenapa ganti namanya depan dia nama belakangnya? Saya bilang karena saya married to Yohanes Christianus. Yang lucunya setelah saya viral, orang pikir Christianus itu marga saya. Dikira Pak Jojo ikut saya. Padahal saya marganya Lim. Nah, Anda bisa lihat, Bapak pengen jadi, Tuhan pengen jadi Bapak dalam hidup kita. Karena punya posisi yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita. Dia pengen kita bawa namanya. Saya percaya dalam pengurusan akte sampai hari ini pun, Anda ngurus visa, ngurus akte, masih ditanya nama ayah kandung, iya atau bukan? Masih. Anda gak bisa buang ayah Anda. Seburuk apapun. Jadi Tuhan mau kita panggil dia Bapa. Karena dia pengen punya posisi penting dalam hidup kita dan pengen punya hubungan yang kekal dengan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang berikutnya, Yesus ngajarin kita panggil Tuhan itu Bapa karena apa?
Karena punya kedekatan yang luar biasa. Intimacy. Kehadiran figur ayah. Banyak anak-anak yang mungkin dalam hidupnya ayahnya gak terlalu hadir. Ayahnya absen dalam hidupnya. Terlalu sibuk kerja, sering keluar kota, sibuk cari duit sehingga sama anak waktu gak ada. Sekalinya pulang ke rumah ketemu anak yang ada marah-marah. Jadi figur ayah menjadi rusak dalam hidupnya. Sosok ayah menjadi tidak terlalu penting. Sebenarnya kalau sampai itu terjadi, ada denial dalam hatinya. Karena sebenarnya dia sangat membutuhkan papahnya. Tapi untuk mengobati luka hatinya, dia bilang dia tidak butuh papahnya. Dan dia bilang, papa tidak penting buat aku. Ada nggak ada papa sama aja, karena papa nggak pernah ada. Tapi sesungguhnya seorang ayah membutuhkan papahnya. Studi membuktikan, sebuah survei membuktikan, kehadiran seorang ayah yang selalu duduk makan malam dengan anaknya, membuat anak-anaknya berprestasi di sekolahnya. Kalau Anda ngerasa anak-anakmu kok rada-rada on, saya kasih tahu, Anda mungkin absen dalam hidupnya. Kadang-kadang kita berpikir, ya anak itu tugasnya mama. No, figur papa sangatlah penting, makanya Tuhan mau kita panggil dia Bapa. Kedekatan hubungan seperti apa sih yang Tuhan mau? Kalau gambaran seorang bapa itu jelek bagi kita, saya mau kasih tahu, ini yang benar. Tuhan sebagai bapa pengen hubungan yang sangat dekat, tanpa diplomasi, tanpa basa-basi. Yesus ngajarin dalam Matius 6 ayat ke-7, kita baca sama-sama. 3, 2, 1, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan tuh gak mau kita ngerasa kikuk sama dia. Tuhan gak mau kita berasa kayak orang asing sama dia. Tuhan tuh pengen kalau kita doa, kalau kita minta apa-apa sama Tuhan tuh gak usah bertele-tele, gak usah pakai intro, baru ke inti, baru summary, gak perlu. Tuhan tuh pengen kita terus terang aja, gak perlu takut, gak perlu malu. Kadang-kadang kita terlalu terintimidasi gini, aduh gue belum nyanyi, aduh gue belum baca firman, gue harus mulai dengan kata-kata apa, gak usah. Tuhan mau kita datang sama Tuhan itu kita ngerti kedekatan orang tua dan anak yang bisa ngomong apa aja. Saya gak tahu bagaimana dengan rumah tangga Anda, tapi di rumah kami, anak-anak saya itu gak kikuk, gak malu, gak kaku. Mereka kalau masuk ke kamar kami, mereka gak perlu ketuk, mereka buka, jebret. Makanya bahaya ya, harus kunci pintu. Nah, anak-anak kami kalau sama suami saya itu bercanda, papanya tuh iseng banget. Pak Jojo punya figur yang 3 karakter, sama jemaat lucu, sama kami galak, sama staf galak, tapi juga iseng. Isengnya banget. Anaknya tuh sampai kesel sama dia, sampai bilang gini, why are you iseng? Why? Anaknya lagi makan baik-baik, dia bisa comot makanan dari piringnya. Terus anaknya bilang gini, Papa, just take it yourself. Tuh di depan mata, why you take from my plate? Sengaja ngeselin anaknya. Terus kalau anaknya suka dijauhin makanannya. Terus dia kalau megang tuh di bagian-bagian yang gak menyenangkan gitu. Kita lagi duduk baik-baik, dia bisa taruh tangan di bawah kuping gini. Mau ngapain? Ini mau ngapain? Diiseng aja. Terus nanti dia taruh di pinggang gini. Gak jelas, telunjuknya diam di situ. Terus kita liatin dia, kenapa? Dia pasang muka-muka kayak lucu gitu. Terus nanti dia pegang bawah kuping kita gini. Kan aneh kan, orang lagi duduk baik-baik, lagi nonton film, dipegang kupingnya. Papa, what's wrong with you? Gitu kan anaknya.
Isengnya ampun. Tapi saya perhatikan anak saya sama bapaknya tuh gak kaku. Dia masuk ke kamar kami, nanti dia mau pergi, dia cium papanya. Dia bisa dipangku sama papanya, dipeluk sama papanya. Begitu akrab, begitu intim, begitu dekat. Dan kalau dia mau apa-apa, dia bilang gini, "Papa, my headphone is broken." Udah langsung gitu aja. Yang artinya gini, dia gak perlu bilang gini, "Papa, beliin headphone dong. Papa tahu kan headphone yang aku beli itu umurnya udah 2 tahun. Papa tahu kan, katakanlah pemakaian headphone 2 tahun itu harganya sekian. Jadi sebenarnya Pak, itu value-nya sangat murah. Nah sekarang Pak, aku itu rusak. Ya kan? Kalau menurut Papa sebaiknya aku beli lagi atau enggak? Enggak gitu. Jelimet banget. Diplomatik banget, gak perlu. Anak saya gak perlu bilang gini, "Papa Jojo yang ganteng, Papa baik deh. Handphone aku rusak, boleh minta yang baru?" Gak usah. Anak saya langsung gini, "Papa, my headphone is broken." Yang artinya beliin dong. Dan ternyata Tuhan tuh mau kita kayak gitu sama Tuhan. Gak usah kaku-kaku. Of course kita harus penuh penghormatan kepada Bapak kita. Anak saya sangat hormat sama bapaknya karena takut sama dia. Ya, gak berani dia macam-macam kalau papanya udah marah. Tetapi dia bebas ngomong apa aja sama bapaknya. Di satu sisi kita harus menghormati Tuhan sebagai Bapa kita, mengagungkan dia karena dia raja. Tapi kita bisa ngomong apa aja sama Bapa kita. "Tuhan, bisnis sepi nih, customer gak ada. Gimana nih kalau bulan ini gak ada pemasukan? Ntar istri saya marah-marah lagi gak ada setoran." Ngomong kayak gitu aja sama Tuhan, santai banget. "Tuhan, pusing nih punya istri bawel. Bikin dia diam dikit dong Tuhan, capek dengernya." Ngomong aja seenaknya. Gantian sekarang ya istri doa. "Tuhan, suami saya kaku, gak perhatian. Saya kurang tati tayang Tuhan. Coba Tuhan kilik-kilik dikit biar dia lebih romantis. Tuhan, suami saya pelit. Kalau ngasih uang sayur sedikit. Dong Tuhan, tolong dong lembutin hatinya. Biar kali-kali ngasih lebih napa." Ngomong aja sama Tuhan. Sedekat itu. Kalau Anda dekat sama orang, Anda gak perlu basa-basi. Dan maaf, gak perlu takut dia tersinggung. Benar? Kalau kita ngomong harus mikir, berarti hubungannya gak deket. Benar gak? Satu kali saya pikir saya dekat sama orang itu. Dan saya pikir, ya masa sih dia tersinggung, ya gue ngomong apa adanya lah, kita kan deket gitu kan. Ternyata dia sakit hati, minta ampun. Nah di situ saya ngerti, lu pikir lu deket, hati-hati lu kalau ngomong. Tapi sama orang tua gak perlu gitu. Kedekatan kita sama papa tuh kita bisa real, ngomong apa adanya. Dan Tuhan mau kita sedekat itu. Katakan, "Tuhan mau dekat dengan saya." Yesus aja sampai ngajarin, udah kalau ngomong sama Tuhan gak petele-tele. Tuhan tahu yang lu mau, persis kayak anak saya tadi. Dia cukup bilang gini, "Papa, headphone aku rusak." Jojo tahu gak yang dia mau apa? Udah tahu. Sesimpel itu, yang mengerti katakan amin. Yang terakhir, Yesus ngajarin kita manggil Allah itu Bapa. Kenapa? Karena Tuhan pengen kita memandang Dia sebagai sumber dalam hidup kita. Penyedia dalam hidup kita. Anda tahu dalam bahasa Ibrani, Bapa itu Abba. Katakan Abba. Abba punya pengertian sumber. Makanya bapak-bapak, kalau anakmu panggil kamu papa tapi kamu gak kerja, Anda salah. Anda harus kerja. Anda harus menghasilkan. Bukan masalah gaji istri atau suami lebih besar, tapi seorang papa
dipanggil untuk menjadi sumber atau penyedia. Katakan amin. Abah atau sumber adalah penyedia, pemelihara, dan Tuhan adalah penjamin masa depan kita. Katakan amin. Roma 8 ayat 17 kita baca sama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Lihat, Bapa itu bukan cuma penyedia dalam hidup kita, bukan cuma memelihara hidup kita, tapi Tuhan yang jamin masa depan kita. Katakan amin. Kalau kamu anak, kamu harus punya mindset, Tuhan jamin masa depanku. Sehingga kita tidak perlu khawatir sama hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya sama suami biarpun tidak kaya, tapi kami udah pikirin masa depan anak-anak kami. Saya sama suami nabung dikit-dikit. Kalau kita pelayanan di Australia dan dapat persembahan kasih, saya pasti sisihkan sebagian besar untuk ditinggal di rekening kami di Australia. Kami simpan, kami tabung. Kenapa? Karena Chloe Zoe citizen Australia. Satu hari mereka akan kembali ke Australia karena Indonesia gak mengizinkan dual citizenship. Jadi sebelum umur 21, Chloe Zoe harus kembali. Which is Juli mendatang ini, Chloe Zoe akan kembali. Dan saya sedang banjir air mata. Harus berpisah sama anak-anak saya. Nah, saya dan suami mikirin, besok-besok kalau Chloe Zoe udah pulang ke Australia, tentu belum bisa langsung dapat kerja. Berarti kan butuh uang untuk hidup. Sedikit-sedikit saya mulai tabung. Lumayan lah dari tahun 2007 waktu kami kembali ke Australia pelayanan dan pulang kembali. Setiap kali saya pelayanan saya tabung untuk mereka. Bayangin kita yang orang tua di bumi aja bisa mikirin masa depan anak-anak kita. Apalagi Bapak kita yang di sorga. Katakan amin. Katakan sama-sama, Tuhan jamin masa depanku. Haleluya. Dan keren gini, Yesus ngajarin kita tadi bahwa Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kita tuh punya Bapa yang tahu yang kita butuh. Makanya Yesus pesen dalam Matius 6 supaya kita jangan khawatir sama hidup kita. Orang-orang yang gak mengenal Allah, mereka gak kenal Tuhan, mereka gak ngerti bahwa Dia Bapa. Itu adalah orang-orang dunia yang pikirannya masih dunia dan selalu khawatir dengan hidupnya. Tapi kita sebagai anak-anak Allah yang memanggil Dia Bapa, kita harus percaya Dia sumber dalam hidup kita, Dia menyediakan yang kita butuhkan. Katakan amin. Saya percaya gini, gak ada anak Tuhan yang kekurangan. Tapi seringkali yang kita inginkan melampaui yang kita butuhkan. Yang bikin kita stres bukan karena kebutuhan kita tidak tercukupi. Yang bikin kita stres adalah karena kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita sendiri. Firman Tuhan berkata, engkau dicobai oleh keinginanmu sendiri. Dalam Matius 6 ayat 25-26, saya mau kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kasarnya gini, aduh kalau burung aja Tuhan pelihara apalagi saya manusia.
Katakan sama-sama, kalau burung-burung saja Tuhan pelihara, apalagi saya manusia. 3, 2, 1. Kamu jauh lebih berharga dibanding burung-burung itu, kata Yesus. Kalau burung, bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi kita. Jangan pernah khawatir sama hidupmu. Saya yakin 100% tidak ada anak Tuhan yang kekurangan. Yang mereka khawatirkan sebenarnya lebih jauh melampaui yang mereka butuhkan. Anda tahu dalam ayat 32 dikatakan gini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga, lihat, orang dunia tidak kenal dia. Tapi kita yang menjadi anak-anaknya dan memanggil dia Bapa, dengar, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Dengar baik. Saya bersyukur Tuhan itu kasih pewahyuan gini. Berkat itu cuma akibat. Berkat itu ditakdirkan untuk mengikuti kita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Katakan amin. Tapi apa yang harus kita kejar? Yang harus kita kejar adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Allah dalam hidup kita. Yang kita cari itu bukan harta. Harusnya yang kita cari itu kehendak Allah. Kenapa? Ketika kita ngerti kehendak Allah, ketika kita hidup di dalam kebenarannya, kita jadi menemukan benih yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Yang otomatis begini, kita dikasih tahu, kamu mungkin bisa banyak hal, tapi inilah kekuatan yang kamu miliki dalam hidupmu yang Tuhan kasih, dan itu kekuatan yang paling besar. Dengan kekuatan itu bukan hanya kita menggenapi kehendak Allah, tapi kita diberkati Tuhan. Saya kasih contoh hidup saya. Saya ini mana pernah tahu bahwa saya tuh dipanggil Tuhan jadi pengkhotbah. Gak pernah tahu. Saya kerja pernah jadi kasir waktu sekolah. Saya kerja pernah masak, pernah bikin kafe, jadi barista. Saya pernah punya kafe di Australia. Dan guess what? Itu bukan kekuatan terbesar saya. Saya nggak paham kopi seperti barista-barista yang ahli. Saya penikmat kopi, pencinta kopi. Dikit banget pengetahuan saya tentang kopi. Tapi I'm not the greatest barista. Dan saya begitu tahu bahwa Tuhan panggil saya ke Indonesia. Yang saya pikir juga bukan buka gereja. Yang Tuhan taruh di hati saya nomor 1, saya harus nolong orang keluar dari kemiskinan. Saya pikir itu aja panggilan saya harus jadi sociopreneur. Bikin usaha, nolong orang miskin, kasih anak-anak miskin sekolah, udah gitu aja. Tapi ternyata karena saya nemu passion yang Tuhan kasih adalah nolong orang miskin, karena saya paling nggak tahan kalau orang tuh susah. Ternyata Tuhan tunjukin ke saya, kekuatan terbesar dalam hidup saya bukan hanya belas kasihan dan memberi. Tapi kekuatan saya yang lain adalah berkhotbah. Karena saya terpaksa harus cari dana. Satu-satunya pintu yang terbuka waktu itu adalah undangan khotbah. Percayalah setengah mati memulainya. Saya ketakutan, saya nggak ngerti gimana harus khotbah. Meskipun di Australia saya sering khotbah di anak-anak muda. Tapi beda sama Indonesia. Pelan-pelan Tuhan mengasah saya. Skill saya dipertajam. Saya banyak belajar dari suami saya. Saya banyak belajar, saya baca, saya merenung firman Tuhan. Saya dedikasi waktu saya. Kalau Tuhan panggil saya jadi pengkhotbah, udah pasti waktu yang terbanyak yang saya harus investasikan adalah belajar firman. Jadi saya mulai belajar lagi, saya sempat sekolah Alkitab lagi di sini. Sampai S2. Lalu saya sempat
belajar dengerin orang supaya saya lihat cara dia khotbah, menyenangkan. Dan saya tidak menyangka Tuhan kasih saya kemampuan berkhotbah dengan cara saya sendiri. Dan pengurapan Tuhan di atas mimbar ini yang membuat saya mampu mendeliver isi hati Tuhan tanpa saya perlu pikirin. Saya gak perlu ngoyo, saya cukup renungin firman, siapin catatan dan khotbah aja. Nah, saya lihat bagaimana Roh Kudus bekerja dan menjamah hati banyak orang di seluruh dunia ini, orang-orang Indonesia yang kemudian bilang sama saya, pernikahannya dipulihkan. Dia tidak jadi cerai sama suaminya. Dia hidup dalam percabulan, dia mau bertobat sungguh-sungguh. Dia mau balik sama Tuhan. Dan banyak anak muda yang kontak saya dan merasa khotbah saya menolong mereka dan lain sebagainya. Dan saya kasih tahu, itu nggak akan pernah saya temukan kalau saya nggak mengejar dulu kerajaan Allah. Apa yang jadi kehendaknya dalam hidup saya. Apa yang terjadi? Begitu kamu jadi excellent di dalam salah satu skill yang Tuhan percayakan hidupmu, kamu dibayar mahal. Orang akan cari kamu. Kamu akan dipromosi. Orang akan cari kamu. Karena orang akan cari yang bagus, betul nggak? Inilah maksud firman Tuhan bahwa yang kamu kejar jangan harta. Yang kamu kejar itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Semua ditambahkan tuh apa? Semua yang kita butuhkan. Uang gak pernah jadi tujuan saya. Saya gak pernah matre. Dari saya masih sangat muda, saya pacaran, saya gak pernah pilih cowok yang kaya. Pokoknya yang saya suka. Makanya dalam pelayanan pun, saya sama Pastor Jojo gak nyolong-nyolong duit pelayanan, gak. Waktu kami ngerintis Yayasan Tangan Pengharapan, kami gak minta gaji. Padahal kasarnya yang cari duit juga kita. Asuransi kesehatan saya bayar sendiri. Suami saya bayar sendiri. Anak-anak saya bayar sendiri. Yayasan gak tanggung asuransi kesehatan kami. Bayangin, padahal kalau saya kerja buat yayasan, saya sakit, yayasan juga gak ngurus saya. Saya kasih tahu, Tuhan itu pelihara saya sama suami saya. Mari, lihat dia sebagai Bapa. Sumber dalam hidup kita yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Dan percayalah, karena dia Bapa, dia enggak akan biar kita kekurangan. Katakan amin. Mari panggil dia Bapa. Karena dia pengen dekat dengan kita. Dia pengen punya posisi yang penting dalam hidup kita. Dia pengen punya hubungan yang gak pernah akhir, putus. Dan yang terakhir, dia pengen Anda tahu dia akan pelihara hidupmu dan jamin masa depanmu. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berkatilah umatmu Tuhan. Biarlah dalam hidup mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi. Dan mereka punya kerinduan untuk lebih lagi mengenalmu. Dan memanggil Engkau Bapa. Yuk ambil waktu sebentar. Masing-masing doa panggil dia Bapa. Katakan Engkau Bapakku. Engkau Bapakku yang baik. Engkau yang tahu yang aku butuh. Engkau pemelihara hidupku. Engkau penjamin masa depanku. Dengarkanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids. Dan bagi anak-anak muda di Gereja Impact Community Indonesia,
Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Bagi Anda yang rindu, meski kampung ini tertinggal dan berada di pedalaman, menjadi bagian dari salah satu warga di desa Hili Danayau ini membuat saya memiliki banyak keluarga baru, walaupun saya merupakan anak rantau. Saya berjumpa dengan anak-anak yang baik, lucu, punya semangat tinggi untuk belajar. Kami belajar bersama menggunakan media ajar yang saya buat. Kami bermain bersama dan berjalan-jalan bersama. Lalu saya berjumpa juga dengan masyarakat yang baik dan perhatian yang mengajarkan saya untuk bertani. Saya belajar memetik kapulaga dan menjemur padi. Tak hanya itu, saya juga berjumpa dengan partner dan teman-teman kerja yang luar biasa. Di sela-sela kesibukan kami semua berkumpul bersama dan pergi ke pantai untuk berefreshing. Banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan, banyak hal yang baru saya mulai di tempat ini, dan mengajarkan saya selalu bertindak pakai hati. Kini, kurang lebih 3 bulan saya berada di tempat yang jauh dari bisingnya kota dan hiruk-pikuk keramaian yang membuat saya tiap hari memberi apresiasi untuk pribadi saya dan selalu mengucapkan kata syukur.